Senang sekali rasanya kita bisa melanjutkan diskusi atau seminar kita dalam mengenal lebih lanjut Madrasah Hadramaut, yaitu beberapa lembaga yang ada di Kota Tarim tentunya, lebih khusus. Dan kali ini kita akan berfokus untuk membahas tentang Darul Mustafa di Dirasat Islamiyah bersama narasumber kita atau pemateri kita yang sudah hadir di tempat ini, yaitu Al-Ustadz Aiman Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana antum, sehat? Amin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum kayaknya segar sekarang ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah istirahat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kami ucapkan jazakumullah khair atas kehadiran antum. Alhamdulillah. Ustaz, Baik, untuk memberikan materi kepada teman-teman kita, terutama peserta daurah online pengenalan Madrasah Hadramaut. Luar biasa kita sapa. Mudah-mudahan antum yang mengikuti daurah ini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Tentunya Ustaz, kita akan bahas sekarang fokus tentang Darul Mustafa. Karena beliau ini untuk dimaklumi adalah salah satu khiriji Darul Mustafa di Dirasat Al-Islamiyah yang ada di Kota Tarim, ya. Beliau adalah salah satu lulusan. Nah, nanti kita akan tanya beliau pada tahun berapa lulusnya. Tapi kita akan membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan Darul Mustafa dulu, Ustaz, ya. Kita akan mulai nanti dari poin yang pertama. Seperti yang ada pada lembaga yang lain, tentunya kita ingin mengetahui sejarah didirikannya Darul Mustafa. Nah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum al-musyarikina fi daurah online allati aqadaha Maktabat Tarim Al-Qanna. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta daripada daurah online yang diadakan oleh Maktabat Tarimul Qanna, yang alhamdulillah tadi pagi sudah kita dengar bersama banyak sekali tentang pengalaman-pengalaman dari akhina Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zaki Akhwan tentang sejarah Rubat Tarim dan juga program-program yang ada di Rubat Tarim. Dan alhamdulillah sebagaimana kami diamanahkan pada hari ini untuk bisa berbagi informasi, untuk bisa berbagi cerita kepada kita semuanya tentang salah satu lembaga dirosah, tentang salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kota Tarim. Selain Rubat Tarim, di Kota Tarim juga ada lembaga yang namanya Darul Mustafa di Dirasat Islamiyah. Yang mana Darul Mustafa ini ditaksis atau didirikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang memang beliau adalah adik daripada Al-Habib Ali Masyhur bin Hafid, yang mana ketika beliau ingin mendirikan daripada Darul Mustafa, beliau juga bermusyawarah dengan kakaknya beliau, alhamdulillah, sehingga terdirikanlah yang namanya lembaga Darul Mustafa Tarim di Dirasat Islamiyah. Dan itu tepatnya kalau tidak salah pada tahun 1414 Hijriah. Itu peresmian atau pembukaan resmi Darul Mustafa. Nah, yang mana Darul Mustafa Tarim ini didirikan oleh Al-Alam Al-Habib Umar ini dengan memiliki 3 asas. Jadi 3 asas pondasi dasar ketika ada seseorang ingin belajar ke Kota Tarim, khususnya ke Darul Mustafa, beliau mentaksis lembaga ini dengan 3 pilar. Yang pertama adalah pilar talaqil ilm. Jadi kita di Darul Mustafa mempelajari ilmu syariat. Yang mana ilmu-ilmu tadi itu insya Allah akan bersambung sanadnya, bersambung sumbernya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana talaqil ilmu tadi itu terdiri daripada 8 mawad atau 8 mata ilmu. Yang pertama adalah Al-Quran wa ulumuh. Jadi kita di sana dalam Mustafa mempelajari Al-Quran, bahkan juga menghafalkan Al-Quran beserta ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan al-hadits syarif, yang muta'alliq, yang berhubungan dengan sunnah-sunnah at-tahharah, sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga kita mempelajari daripada mawad al-aqaid, yang di sana berhubungan dengan akidah kita. Kemudian di sana juga kita mempelajari mawad al-ihsan, yang berhubungan dengan tazkiyatun nafas, yang berhubungan dengan tandhiful qulub masalan. Itu kita pelajari di Kota Tarim, di Darul Mustafa. Kemudian juga kita di sana belajar tentang al-fiqh, ahkamul Islam, ilmu fikih dari kitab yang insya Allah meskipun dibilang kecil akan tapi mendatangkan barokah banyak sekali,
dimulai dari ada yang namanya Dakhirah Al-Musyarrafah. Nah, Di situ kita mempelajari tentang doa-doa setiap hari, yang mana kadang-kadang kita ini dengan perkara yang kecil kadang-kadang kita lupa. Salah satu contohnya ketika kita bangun tidur saja. Kita disunahkan di situ untuk mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Atau kita membaca doa-doa sebelum makan. Jadi hal yang remeh tadi kadang kita lupa. Nah, dari situ dimulailah pendidikan dasar daripada fikih, kemudian meningkat lagi nanti mempelajari namanya Risalatul Jami' atau Bahjatul Wasail. Kemudian meningkat lagi kita mempelajari di Safinatun Najah, kemudian meningkat lagi Busyra Kalim, meningkat lagi kepada Umdatus Salik, bahkan sampai Minhajul Talibin. Itu kita pelajari di Kota Tarim. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu al-lughah al-arabiyah, ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, itu kita pelajari juga. Dan subhanallah, insya Allah ilmu-ilmu yang kita pelajari di sana akan bermanfaat ketika kita kembali ke daerah kita masing-masing. Terlebih lagi kami yang ada di Lombok, itu masya Allah sosial kultur daripada masyarakat Lombok itu tidak jauh berbeda dengan Kota Tarim. Sehingga ketika kita membawa ilmu tarim, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Lombok dan khususnya dan umumnya pada masyarakat Indonesia insya Allah. Nah, sehingga Al Habib Umar mentaksis lembaga ini dari 3 pilar. Yang pertama talaqil ilm, yaitu kita mempelajari dan berusaha untuk menggali kembali keilmuan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita di situ diberikan asas atau pilar oleh Habib Umar, yaitu adalah as-suluk, atau yang kita biasa sering daripada kalimatnya beliau tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita daripada penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Karena namanya penyakit zahiriyah itu mungkin bisa saja mudah kita mendapatkan obatnya, tapi penyakit batiniyah, amratul qulub, itu kadang-kadang masih membutuhkan kita banyak-banyak daripada obat untuk bisa membuat hati kita menjadi istiqomah. Nah, oleh karena itu sehubungan dengan tazkiyatun nufus tadi itu, Al Habib Umar mengumpulkan dan mengurutkan wirid-wirid ataupun bacaan-bacaan yang dibaca oleh ulama-ulama kita di Tarim dalam sebuah kitab yang ini mungkin saya bawa ini. Nah, ini dia. Ada namanya Khulasatul Madad. Nah, ini yang kita baca di Tarim. Dari sejak kita bangun sebelum subuh, yakni setengah jam sebelum subuh kita sudah membaca adkar, membaca wirid-wirid. Kemudian setelah subuh juga kita membaca wirid. Kemudian kita belajar, pelajaran pertama biasanya kalau dulu saya itu belajar ilmu nahwu habis subuh. Ya, karena kalau ilmu nahwu itu katanya kalau dipelajari selain waktu pagi kadang pikiran kita sudah ya. Karena ilmu nahwu ini masya Allah gampang-gampang susah begitu. Nah, kemudian belajar terus sampai kita pada jam 10 kurang lebih, kemudian istirahat. Kemudian pada habis zuhur kita juga membaca Al-Quran hizib. Kemudian pada habis asar kita ada roha, membaca kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang biasanya ditaklif atau dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu sering kita baca dari Nasaih Diniyah atau Da'watul Tamar atau Risalatul Mu'awanah. Nah, itu yang membuat kita menjadi insya Allah hati-hati kita akan terjaga. Terlebih lagi dengan baca Khulasatul Madad ini. Ini yang dikumpulkan oleh Umar, dan alhamdulillah setiap kita yang dari Darul Mustafa pasti tidak akan asing dengan kitab Khulasatul Madad yang kita baca setiap saatnya. Kemudian yang ketiga adalah al-asas daripada dakwah ilallah. Jadi selain kita mempelajari ilmu, kita juga mengamalkan ilmu, Islam berusaha membersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit hati pun juga kita diajarkan oleh Umar untuk bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk kita bisa dakwah ilallah, untuk bisa kita mengajak hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biasanya ada program-program khuruj dakwah. Jadi keluar dakwah. Jadi kadang ada orang mengatakan Alum Darul Mustafa itu jarang keluar dakwah. Oh, tidak, itu salah besar. Jadi kita dari Alum Darul Mustafa itu ada program dakwah mingguan. Jadi kadang kita keluar dari Darul Mustafa diizinkan oleh Umar itu pada hari Kamis sore. Kita keluar ke daerah yang akan kita dakwah di sana. Kemudian kita kembalinya sehabis sholat Jumat. Itu kita kembali ke Darul Mustafa. Jadi kita juga berdakwah juga. Jadi bukan berarti kita dibilang tenang-tenang saja, enak-enak saja, tidak. Tapi kita juga berdakwah. Ada juga biasanya sanawian. Setiap tahun kadang-kadang ada yang keluar sekitar 3 minggu atau bahkan 40 hari. Waktu libur berarti. Waktu liburnya, ya. Biasanya itu di situ. Jadi diminta oleh Allah untuk mengamalkan ataupun keluar untuk dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari didikan beliau yang seperti itu akan membuat diri kita menjadi mampu insya Allah dan kuat menghadapi kehidupan yang ada di masyarakat. Karena kehidupan di masyarakat tidak lepas dari itu semua.
Jadi ada keilmuan, kemudian ada al-amal, kemudian dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asas inilah yang dibuat oleh Umar untuk membekali dari para santri-santri yang akan berangkat ke Darul Mustafa, atau bahkan ketika mereka sudah lulus dari Darul Mustafa. Ya, itu mungkin sekilas tentang bagaimana taksis Darul Mustafa yang ditasis oleh Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin. Amin. Masya Allah, itu penjelasan yang sangat ringkas namun sangat luar biasa, padat dan jelas mengenai sejarah didirikannya Darul Mustafa. Karena di awal-awal tahun 1414 ya, kurang lebih ya. Darul Mustafa itu, dan tentunya walaupun awal dibuka, dulunya sangat banyak pelajar yang menuntut ilmu ke sana di awal-awal. Mungkin bisa antum ceritakan berapa mungkin santri pertama Ustaz, yang kira-kira berapa orang dulu santri yang mondok di sana di awal-awal dirikannya Darul Mustafa? Kalau mengenai tentang santri awal-awal, karena memang saya sendiri bukan termasuk yang awal gitu ya. Jadi masih kita dikategorikan mungkin yang keempat atau yang kelima. Jadi kalau yang santri awal-awal itu mungkin sering kita dengar atau bahkan sering kita lihat di majelis-majelis atau bahkan di YouTube, itu ada Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Itu beliau termasuk murid-murid yang pertama dulu. Di antara juga Al-Habib Mundir Al-Musawa, Allah yarhamu, rahmatul abrar. Kemudian ada juga Al-Habib Hadi, Al-Idrus, dan masih banyak lagi yang lain. Kurang lebih kalau tidak salah ceritanya pada waktu itu ada sekitar 30-an atau 40-an dulu pertamanya ketika Al-Habib Umar mulai mentaksis Darul Mustafa. Oke, jadi kalau saya mungkin masih di bawah-bawah beliau. Jadi kita sudah mendapatkan waktu itu kurang lebih sudah ada 250-an orang lah dari berbagai macam negara. Bahkan dari Amerika, bahkan dari Australia. Tapi subhanallah, memang yang terbanyak ya dari kita, dari Indonesia. Gitu, Masya Allah. Dari Malaysia. Dari Malaysia juga, Masya Allah. Nah, itu Masya Allah seru sekali ini obrolan kita, walaupun siang ini insya Allah akan semakin dalam, semakin seru insya Allah. Apalagi ini baru berkaitan tentang sejarah taksis atau sejarah dirikannya Darul Mustafa. Kita akan lanjut lagi ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang program-program yang ada di Darul Mustafa. Kira-kira Ustaz, apa saja program yang ada di dalam Darul Mustafa? Untuk yang dulu maupun yang sekarang itu bagaimana programnya? Ya, kalau program di Darul Mustafa ketika saya di sana mungkin itu ada perbedaan dengan yang sekarang. Kan tapi yang kita bicarakan sekarang adalah yang sekarang saja. Jangan yang terdahulu, supaya kita bisa mengetahui bagaimana dan apa program-program yang ada di Darul Mustafa. Jadi kalau kita membaca daripada muqarrar dalam manhaj Darul Mustafa yang saya bawa ini sekarang, jadi Darul Mustafa tadi itu membuat program untuk pembelajaran. Jadi ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada yang namanya al-ibtidai atau ibtidaiyah. Itu yang kurang lebih ditempuh 1 tahun. Kemudian ada marhalah yang namanya i'dadiyah. Itu kurang lebih ditempuh sekitar 3 tahun. Kemudian ada marhalah ibtila. Itu yang sanawiyah, mungkin kalau bisa kita bilang sekarang, itu kurang lebih ada sekitar 3 tahun. Kemudian ada marhalah almiyah. Itu yang kita tempuh kurang lebih 3 tahun. Sehingga kalau yang sekarang santri-santri yang mau ke Darul Mustafa, maka diharapkan untuk melihat ini dulu. Jangan hanya sekedar ingin ke Kota Tahrim saja, jangan hanya tapi ingin ke Darul Mustafa saja, tapi belum mempersiapkan zahir dan batinnya. Ya. Jadi pokoknya pengen ke Tahrim, bahkan buru-buru ya mencari jalur yang pintas. Ya, sehingga pengen ke Tahrim dan jalur yang pintas, kadang-kadang juga salah jalan, bisa jadi nggak jelas. Akhirnya nggak jelas gitu. Sehingga kalau Darul Mustafa sekarang kurang lebih sekitar program belajar kurang lebih 10 tahun. Nah, itu nanti bisa ditempuh oleh santri-santri yang ingin belajar ke Darul Mustafa. Itulah dia program-program yang ada di Darul Mustafa tadi, dijelaskan ya dari pembelajarannya. Kemudian di awal-awal disebutkan sama beliau tentang pelajarannya dari fikih yang mendasar sampai yang paling tinggi itu dipelajari. Artinya kita lihat dari penjelasan yang tadi dari Ustadz ini, tidak jauh beda dengan lembaga yang lain seperti Ribat Tahrim, Al-Ahqaf, itu ternyata mempelajari kitab-kitab yang sama Ustadz ya, walaupun lembaganya berbeda, namun memang pembelajaran yang difokuskan atau yang dipelajari di sana itu hampir sama tentang jenjangnya dan marhalahnya. Kemudian kita ingin tahu Ustadz, di sela-sela pembelajaran Darul Mustafa mereka belajar, kemudian azkar, wirid, itu mereka ngapain saja Darul Mustafa itu Ustadz, keseharian mereka gitu.
Masya di Allah. sampingnya. Ya yang jelas yang namanya tolabul ilm, yang namanya penuntut ilmu ya pasti belajar gitu Nah, ya. Jadi jangan sampai waktu yang ada itu disia-siakan untuk betul. misalnya melamun ya atau memikirkan sesuatu yang mungkin tidak perlu kita pikirkan. Betul. Maka lebih bagus kita di Darul Mustafa itu kita sibukkan diri kita dengan membaca, kita sibukkan diri kita dengan menulis, bahkan lebih bermanfaat lagi kalau kita sibukkan dengan menghafalkan pelajaran-pelajaran tadi itu, sehingga ketika kita balik ke tempat kita, ketika balik kita ke daerah kita, maka ilmu dan barokah dari tarim itu sudah bisa kita dapatkan. Terlebih lagi barokah-barokah di tarim tadi itu bukan hanya terletak pada madrasah-madrasahnya saja. Di Darul Mustafa kita dapat barokah, di Rubat Tarim juga kita dapat berkah, di Al-Ahqaf juga kita insya Allah dapat barokah, di berbagai lembaga yang ada di Tarim insya Allah kita dapat barokah. Dan juga keberkahan yang ada di Kota Tarim tadi itu bukan hanya pada lembaganya saja, termasuk juga yang tadi sempat disebutkan oleh Ustaz dari segi ikhwan, masjid-masjidnya, masjid-masjid tadi itu masya Allah luar biasa. Terlebih lagi kalau kita pada bulan Ramadan, nah, itu bulan Ramadan ini sesuatu yang tidak bisa saya lupakan ini. Jadi ketika kita di sana itu ada program setelah malam ganjil bulan Ramadan itu kita keluar ke masjid-masjid di Tarim, sehingga kita melaksanakan sholat itu kurang lebih 60 rakaat kadang-kadang atau bahkan 100 gitu. Dalam artian kenapa? Karena setelah kita sholat di satu tempat, kita melaksanakan sholat lagi di tempat yang lain, sehingga ada tertib semacam giliran lah begitu. Sekarang kita sholat di masjid ini, nanti setelah itu sholat di masjid yang sana, di masjid yang sana. Kenapa? Hanya untuk kita mendapatkan keberkahan daripada masjid-masjid yang ada di Kota Tarim. Dan juga keberkahan di Kota Tarim juga ada pada ziaratul amwat, ziaratul ahya. Jadi kita berziarah kepada ulama-ulama yang masih hidup. Kemudian kita juga ziarah ke makam-makam yang ada di sana. Bahkan di sana itu ada 3 makam yang sangat luar biasa terkenal. Ada namanya makam Zambal, ada namanya makam Furaid, ada juga namanya makam Akdar. Nah, jadi ketika kita di Darul Mustafa itu setiap hari Jumat pagi setelah kita membaca surat Al-Kahfi, maka kita diajak oleh Al-Hayy Umar untuk bisa berziarah ke Zambal. Nah, itu kita ziarah di sana, kita berziarah kepada aulia-aulia yang ada di sana, karena kita tahu bahwasanya Kota Tarim ini dijuluki sebagai kota sejuta wali, gitu ya. Dijuluki kepada kota 1000 wali, ya. Itu banyak sekali julukan-julukan bagi Kota Tarim. Sehingga kita berziarah ke beliau, ke makam-makam tadi itu, yang kita mulai dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian kita terus lanjut sampai kita berhenti di makam Al-Habib Qutbil Irsyad Al-Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alim Al-Haddad. Di situ kita baca Yasin, kemudian baca qasidah, kemudian biasanya Umar di situ berceramah sedikit, menasihatkan kepada kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah makalah bahwasanya barang siapa yang berziarah kepada makam Imam Al-Haddad, maka insya Allah akan dikabulkan 70 daripada hajatnya. Maka dari itu kita sangat beruntung sekali bagi antum-antum semua yang punya keinginan, yang punya raghbah, yang punya kemauan untuk ke Tarim, maka siap-siap saja insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita. Insya Allah untuk mempelajari ilmu yang ada di Kota Tarim insya Allah begitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi dari penyampaian beliau itu kita tahu meskipun tujuan kita memang ke sana untuk menuntut ilmu itu intinya saja, tapi memang ada program-program di sela-sela waktu itu untuk ziarah dan sebagainya, ziarah ke masjid, ziarah ke makam para habaib dan ulama yang di sana, itu disisakan ada waktu khusus. Misalnya hari Jumat seperti yang beliau sebutkan tadi, khusus untuk ziarah ke makam Zambal, Furid dan Akdar dan sebagainya. Itu waktu-waktu sela yang digunakan tulab Darul Mustafa di waktu yang senggangnya. Luar biasa. Dan tidak melulu artinya belajar terus setiap hari belajar tidak ada ziarahnya. Ya, memang kita akan bosan nantinya bosan. Kita baca kitab saja pasti bosan. Kita butuh selingan-selingan. Nah, jangan sampai pandangan orang seperti itu, Ustaz. Katanya kalau udah masuk dalam Mustafa katanya nggak ada waktu jeda, belajar terus dari pagi sampai malam katanya. Masya Allah. Bahkan ada saya dengar itu ada slogan yang mungkin dibilang sama anak-anak sekarang gitu ya. Bahwasanya pondok pesantren itu adalah penjara suci katanya. Jadi kayaknya nggak bisa kemana-mana begitu. Padahal bukanlah sebuah penjara, tapi adalah tempat untuk kita belajar ya. Masya Allah, saking monotonnya mereka berpikir bahwasanya di pondok itu nggak bisa keluar kemana-mana. Bahkan kita juga ada program-program liburan. Iya, betul. Di dakwah juga ada. Bahkan ada yang mau liburan, kadang-kadang waktu libur sehingga bisa untuk berlibur ke Yaman Utara dulu, kemudian ke beberapa tempat yang lain itu masih bisa. Untuk rihlah da'awiyah, itu insya Allah masih bisa. Jadi tidak mesti harus monoton di dalam
kamar atau mungkin di dalam betul. Darul Mustafa saja tidak bisa kemana-mana. Ya. Nah, itu yang berkaitan tentang program-program di samping ada murojaahnya tentunya ya, ada murojaah Al-Quran, ada murojaah pelajaran yang lain di dalam Darul Mustafa, dan itu nanti kita akan bahas lebih luas lagi insya Allah. Tapi sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang tertib qabul atau penerimaan santri ketika ingin melanjutkan studinya ke Darul Mustafa. Itu bagaimana tertibnya, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Boleh saya minum dulu ya? Fadal, apa? Nyuruh siang-siang ini Masya Allah, kita sangat Masya Allah, butuh minum sedikit, Masya Allah. Fadal. Jazakumullah khair. Masya Allah, ini ada pahala yang luar biasa ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem qabul atau penerimaan santri ke Darul Mustafa, jadi memang namanya kita mau belajar, pastinya kita minimal harus diterima dulu oleh lembaga. Betul. Bahkan ketika Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam ketika ingin belajar ke Nabi Allah Khidir saja, itu harus berguru dan meminta izin dulu. Apakah bisa saya belajar kepada Anda? Betul. Nah, sehingga ketika di Darul Mustafa pun juga menerima santri dari berbagai negara, khususnya dari Indonesia, bahwasanya di situ ada persyaratan-persyaratan untuk masuk ke Darul Mustafa. Ya. Nah, di dalam persyaratan masuk tadi itu, Darul Mustafa Karim itu menentukan penerimaan santri baru itu 1 tahun 1 kali. Dan untuk di wilayah Indonesia itu ditentukan pondok pesantren Darul Mustafa Solo yang ada di Tawangmangu Solo, yang diasuh oleh Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri. Di sanalah diadakan ujian qabul atau ujian penerimaan bagi santri yang mau ke Darul Mustafa. Kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan tadi itu mereka akan dibimbing, belajar juga, kemudian akan dites pada akhirnya selama sebulan tadi itu untuk bisa menghasilkan atau melihat hasil daripada kerja keras mereka. Nah, sehingga pada akhir bulan mereka akan dites. Nanti ketika setelah dites, mereka akan diizinkan untuk kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Jadi mereka tidak mengetahui hasil pengumumannya itu di tempat itu enggak. Tapi mereka disuruh pulang dulu, maka nanti di rumahlah mereka akan mendapatkan informasi tentang kelulusan atau ketidaklulusan mereka. Berarti via online, via online, betul sekali. Karena memang kan zaman sudah canggih begitu ya. Jadi setiap orang sudah bisa melihat daripada informasi melalui gadget yang kecil tadi itu. Sehingga ketika mereka sudah selesai di Darul Mustafa Solo selama kurang lebih sebulan, langsung dari Darul Mustafa tadi. Yang di situ berbunyi bahwasanya Anda Fulan bin Fulan lulus ke Darul Mustafa. Anda Fulan bin Fulan lulus. Dan itu ada suratnya. Jadi kalau sekarang ini ada orang ataupun pihak yang memanfaatkan pengiriman santri untuk nanti dengan iming-iming akan masuk ke Darul Mustafa setelah 2 tahun belajar atau setelah 3 tahun belajar masuk ke Darul Mustafa, maka ini belum bisa kita terima terlebih dahulu. Betul. Karena sebelum adanya surat qabul, namanya surat penerimaan santri yang dikeluarkan langsung oleh pihak Darul Mustafa pusat Karim. Nah, itu nanti ketika mereka sudah mendapatkan itu, maka mereka tinggal mengurus administrasinya, kapan mereka akan berangkat, kumpulnya di mana, sehingga bisa mereka sampai ke Kota Tarim. Nah, cuma pengalaman kita, jadi ketika kami di Lombok mengirim beberapa santri ke Darul Mustafa Solo, terkadang ada saja yang kandas, ada saja yang tidak bisa mengikuti ujian di sana. Karena memang mereka belum terbiasa dengan suasana ujian. Nah, sehingga kami di Lombok, dan itu pun juga diizinkan oleh pihak Darul Mustafa Solo untuk membuat semacam Pradaurah untuk mempersiapkan bagi santri-santri yang mau ke Darul Mustafa atau mau ujian ke Solo. Dan pelajaran-pelajaran yang kita adakan di Lombok, terlebih lagi khususnya sekarang ada lembaga pembekalan istilahnya di Kota Praia. Nah, itu di Pondok Pesantren Anwar Darul Ittihad yang diasuh sendiri oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Aiman Muhammad, yaitu saya sendiri, gitu ya. Jadi itu diasuh oleh saya sendiri, sehingga bisa untuk silakan bagi yang dari wilayah Lombok atau bagian dari wilayah Sumbawa atau bukan wilayah sekitar Nusa Tenggara, mungkin silakan bisa mendaftar ke tempat kami untuk bisa kami bimbing dalam berbahasa Arab, bisa kita bimbing dalam pelajaran-pelajaran bersifat ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu fikihnya. Sehingga ketika mereka nanti akan berangkat ke Solo,
untuk mengikuti ujian, maka insya Allah mereka akan sudah siap. Tapi sebelum mereka berangkat ke Solo, akan kita adakan dulu ujian pra-daurah namanya. Jadi tahun yang kemarin, Darul Mustafa Solo membuat kurang lebih sekitar 9 titik, 9 daerah atau wilayah yang mengadakan ujian pra-daurah. Ya, karena pengalaman kita ketika mereka, anak-anak kita yang langsung ke Solo, kemudian di sana pra-daurahnya cuma 2 atau 3 hari. Ketika mereka tidak lulus, maka mereka akan kembali lagi dalam waktu yang sesingkat itu. Makanya kami mengusulkan pada waktu itu, bagaimana kalau pra-daurah diadakan di daerah saja, sehingga ketika mereka nanti lulus, mereka bisa langsung ke Solo untuk mengikuti daurah yang kurang lebih selama 1 bulan. Dan insya Allah biasanya di Solo itu akan didatangkan langsung penguji, kadang 1 atau 2 masyayikh kita atau habaib kita dari Tarim untuk bisa menguji anak-anak kita atau santri kita yang ada di Darul Mustafa Solo. Nah, ketika mereka sudah lulus, maka bisyarah, berita gembira buat mereka untuk bisa insya Allah dalam waktu dekat akan berangkat ke kota Tarim untuk bisa menuntut ilmu dan bisa mengambil barokah daripada kota Tarim insya Allah. Masya Allah. Jadi luar biasa ini ya tentang tertib qabul atau tata cara penerimaan santri baru. Namun tentunya peserta yang mengikuti daurah ini Ustaz memiliki background yang berbeda-beda. Ada yang lulusan pesantren lah, ada yang lulusan sekolah negeri dan lain sebagainya. Tentu mereka ingin tahu apa saja persiapan untuk mengikuti pra-daurah itu Ustaz. Untuk mengikuti pra-daurah, kira-kira pelajarannya apa saja supaya bisa ikut di Praia, di kota Praia untuk mengikuti pra-daurah. Mungkin dari sebelum mereka masuk di Praia itu mungkin harus menghafal kitab apa dulu atau mempelajari kitab apa saja supaya mereka terbiasa. Baik. Jadi sebenarnya untuk mengikuti pra-daurah yang ada di Praia, istilahnya yang ada di Praia, itu sebenarnya tidak membutuhkan persyaratan yang berat, yang harus mereka sudah hatam kitab ini, kitab itu. Betul. Kenapa? Karena sekarang ini di tempat kami, di Yayasan Anwar dan Ittihad di Kota Praia, itu sekarang kurang lebih ada sekitar 25 santri, yang mana mereka itu background-nya berbeda-beda. Ada yang dari SMK, bahkan jurusannya konstruksi bangunan lagi. Ya, dan dia mau ke Tarim. Terus bagaimana? Ayo masuk dulu, nanti kita akan bimbing bersama-sama. Bahkan yang tahun yang lalu ada lulusan SMA, jurusannya IPA lagi, biologi. Masya Allah. Saya tanya, antum sudah belajar ilmu nahwu? Belum. Antum sudah belajar ilmu fikih? Belum juga. Nah, kalau gitu insya Allah, kalau memang antum rajin dan insya Allah sungguh-sungguh, insya Allah dalam waktu 1 tahun antum akan bisa. Subhanallah. Jadi dia rajin, subhanallah belajar terus yang lihat itu. Nah, subhanallah dalam waktu kurang lebih 1 tahun kita tes, dia lulus. Dan bahkan sampai ke Darul Mustafa Solo pun juga dia lulus. Jadi sebenarnya tidak membutuhkan persyaratan yang berat, akan tapi memang perlu adanya pembekalan itu saja. Tapi bagi santri-santri ataupun calon santri yang memang sudah memiliki dasar keilmuan, misalnya alumni pondok pesantren, karena kita juga punya banyak pondok pesantren. Jadi kami membuka pendaftaran itu secara manual, jadi harus datang ke rumah ke pondok kita itu selama setahun 2 kali. Jadi yang pertama pada bulan Syawal itu bagi yang belum memiliki dasar sama sekali. Nah, kemudian pada bulan Rabiul Akhir itu bagi yang sudah memiliki dasar. Artinya lulusan pesantren. Jadi kenapa kita pisahkan seperti itu? Khawatirnya yang sudah punya dasar, kemudian kita ajarkan lagi tingkat-tingkat dasar, takutnya mereka akan bosan. Ya, akhirnya banyak berkhayal. Wah, ini berkhayal ini kita harus hati-hati nih. Ya, Masya Allah. Yang berkhayal ini memang bahaya banget gitu. Jadi jangan sampai mereka berkhayal di pondok, lebih bagus berkhayal di rumah lah gitu ya. Nah, jadi kita masuk ke sana, mereka sudah siap untuk mempelajari keilmuan-keilmuan yang memang di tingkat itulah mereka akan belajar begitu. Nah, untuk pra-daurah ini Ustaz, apakah diharuskan mereka itu harus tinggal di pesantren pra-daurah? Misalnya tahun pertama ini mereka belum lulus, apakah mereka harus melanjutkan di sana atau bagaimana prosesnya ketika mereka belum lulus? Oke. Jadi memang saya tanamkan kepada santri-santri kita yang akan belajar ke Darul Mustafa. Jadi yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang tabi'i, sesuatu kewajaran begitu. Dan ketika kita diuji, pasti ada yang lulus, ada yang belum lulus. Tapi anggaplah bahwasanya belum lulus tadi itu bukan berarti Anda belum lulus, tapi adalah sebuah keberhasilan yang tertunda begitu. Proses untuk lulus insya Allah. Sehingga ketika ada santri kita yang tahun ini berangkat ke Solo, seperti tahun yang sekarang ini, kita kirimkan alhamdulillah ada sekitar 16 santri. Alhamdulillah yang lulus ternyata 13. Saya bersyukur karena 13 rukun sholat.
Ya, jadi memang Alhamdulillah. mereka insya Allah kuat sudah 13 itu gitu nih. Tapi memang harapan saya untuk Luar bisa biasa. lulus semua. Semuanya. Ya, tapi karena itulah takdir Allah, sehingga bagi yang belum lulus, maka tiang sarankan. Jadi bukan tiang wajibkan, tapi tiang sarankan untuk kembali ke Pondok Yadi yang ada di Pelaya untuk lebih memperdalam kembali mungkin belajar daripada kekurangan-kekurangan yang mereka dapatkan di Solo. Sehingga untuk tahun yang akan datang mereka bisa mawas diri dan juga bisa lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Apa yang itu. kurang Apa yang selama kurang ini. mereka penuhi, apa yang kurang mereka benahi begitu, sehingga harapannya tahun yang kedua itu bisa lulus mereka. Jangan sampai 2 kali kok nggak lulus gitu ya. Minimal 1, 2 berhasil lah begitu. Ya 1 belum mungkin, yang kedua baru berhasil. Itu insya Allah gitu. Jadi jangan sampai nggak lulus 2 kali begitu. Itu harapan kita. Coba lagi kalau nggak lulus lagi, Ustaz. Ya itu Kalau kita nggak lulus kembalikan coba kepada lagi. yang bersangkutan saja. Ya kalau memang belum ingin Nggak tertarik, dipaksain berarti, nggak Ustaz, ya? dipaksain betul. Tapi memang harapan Oke. saya untuk bisa tinggal di Yadi saja, gitu. Lebih mendalam lagi. Menurut antum, Ustaz, kira-kira yang paling harus disiapkan dari segi pembelajaran apa saja kira-kira yang paling harus disiapkan itu apa sebenarnya? Baik. Jadi kalau kita melihat ataupun mempelajari, jadi kalau kita mau sekolah ke luar negeri, khususnya ke Jazirah Arab atau ke Mesir atau ke Mekah atau ke Madinah atau bahkan ke Tarim, ke Yaman sendiri, itu yang perlu disiapkan adalah bahasa Arab. Karena bahasa mereka Karena seperti bahasa itu. mereka, betul. Jadi kalau sekiranya kita belum punya dasar bahasa Arab, maka kita akan kesusahan nanti Betul. mempelajari bahasa Arab gitu. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah bahasa Arab. Nah itu. Nah kemudian selain bahasa Arab juga tulisan bahasa Arab. Kenapa? Karena ketika kita di Tarim, itu para masyayikh kita, para ulama kita itu menjelaskan pelajarnya tidak menggunakan papan tulis kadang-kadang. Jadi beliau itu hanya mentalkin kita, mengajarkan. Nah maka kita sendiri yang harus rajin-rajin untuk menulis. Nah jangan sampai nanti ketika kita menulis faidah-faidah tadi itu kita salah dalam tulisan, kita bahaya juga, begitu kan? Nah seperti yang banyak kisah lah terjadi gitu kan? Ya menulis di situ dibilang ada apa? Bacaan misalnya Habbatus Sauda misalnya, tapi di situ ada salah bacanya atau bahkan salahnya menjadi Hayyatus Sauda gitu nih. Ada yang kadang-kadang minal jannati, kadang di situ bilang minal jinnati. Gitu kadang juga banyak sekali karena tulisan itu yang penting. Nah, sehingga berbicara bahasa Arab, menulis bahasa Arab dan juga membaca. Nah, itu adalah asasnya. Jadi ilmu nahwunya, ilmu sharafnya diusahakan untuk bisa lebih diperdalam lagi. Oleh karena itu, bagi santri-santri yang ingin ke Kota Tarim dan juga wali-wali santri mungkin yang ingin menyekolahkan putra-putranya ke Kota Tarim, mohon jangan terlalu terburu-buru dulu. Jadi kita siapkan dulu anak-anak kita. Kita siapkan dulu sehingga mereka nanti sampai di sana tidak terlalu sulit. Ya ibarat kita mau menanam mangga lah begitu ya. Jadi kalau kita nanam mangga bawa tunasnya dari sini, kita tanam di Hadramut, jangan-jangan dia nggak tumbuh, gitu kan? Akhirnya mati, akhirnya pulang, nggak betah, gitu. Tapi kalau kita menanam pohon mangga yang sudah besar dan tinggi dan sudah ada apa kalau dalam bahasa Lomboknya itu ada motek-moteknya, gitu ya. Nah, kalau motek itu insya Allah tinggal kita sirami terus, kita siram itu dan akan berbuah besar. Dan ketika sudah mau masak, nah kita ambil dan kita bawa pulang. Nah, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh para masyayikh Habib kita, sehingga belajar ke Kota Tarim tadi itu bukan mencari yang dari awal begitu, harapannya bisa yang sudah punya dasar sehingga mereka akan mengambil barokah dan manfaat dari Tarim sehingga bisa mereka bawa kembali ke tempat masing-masing insyaallah. Dan kami rasa kalau kita mengikuti untuk peserta semuanya, kalau kita mengikuti prosedur yang ada tentang pendaftaran dari awal harus mengikuti pradoroh, kemudian selanjutnya doroh di Solo, selanjutnya berangkat, itu insya Allah di sana akan dibekali dengan terutama menggunakan bahasa Arab. Di sana ada pelajaran bahasa Arab, nahwu, sorof, kitab dan lain sebagainya. Kalau kita ikuti dengan seksama, kita ikuti dengan prosedur yang ada, insya Allah itu semuanya sudah ada setiap pembekalannya. Tapi itulah bahayanya kalau kita dari misalnya dari arah yang tidak jelas, maksudnya dari jalan yang kurang jelas, tidak ada pembekalannya, Ustaz. Nyampe di Tarim ternyata dia ke sana hanya mini ngongok sama nganga aja, Ustaz. Masya Allah. Nah, jadinya dia cuma nggak paham bahasa Arab masalahnya karena nggak ada fondasi memang. Tapi kalau kita ikuti dengan seksama prosesnya, insya Allah semuanya akan diberikan pembekalan. Insya Allah akan diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang tertib kabulnya. Kemudian kita akan lanjut ke masalah administrasinya. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Administrasi Darul Mustafa. Oke. Jadi ketika seorang santri yang sudah dinyatakan lulus ke Darul Mustafa,
maka mereka akan dihubungi langsung oleh pihak Darul Mustafa Solo. Jadi kami yang ada di Lombok tidak istilahnya tidak memiliki tanggung jawab lagi untuk masalah pembiayaan bagi mereka. Jadi pembiayaan langsung ke Solo. Memang kemarin ada isu bahwasanya kami dianggap mengambil manfaat, isu kami dianggap mengambil beberapa keuntungan-keuntungan, padahal kami niatnya hanya membantu. Ya, jadi ketika mereka nanti sudah lulus di Darul Mustafa Solo, maka mereka akan dihubungi langsung oleh pihak Darul Mustafa Solo tentang masalah pembiayaannya, tentang masalah kapan berangkatnya, tentang masalah apa yang harus dibawa, semuanya akan dihubungi. Nah, kalau untuk pembiayaan untuk yang tahun ini, kemarin kita dapat informasi kurang lebih sekitar $2.800. $2.800 itu untuk tiket Jakarta Yaman, kemudian untuk doman ya, kepulangan mereka nanti dari Yaman ke Indonesia itu sudah ada di sana domannya, kemudian kurang lebih biaya selama 2 tahun di sana. Jadi mereka tidak membayar apa-apa lagi. Sehingga ketika sekarang kita mendapatkan orang yang meminta biaya yang lebih, bahkan sampai 70, bahkan di awal, mintanya di awal. Iya, mintanya di awal, kemudian mintanya dengan nilai yang tanda kutip fantastis sekali, maka mohon untuk jangan dipercaya dulu. Nah, kita teliti dulu, karena kami di Lombok ini memiliki alumni-alumni dari beberapa lembaga yang memang membantu untuk bisa bisa sekolah ke Darul Mustafa atau bahkan ke lembaga-lembaga yang lain yang ada di Kota Tarim begitu. Nah, jadi jangan sampai mudah terpancing dan mudah terkecoh. Yang penting bahwasanya anak kita itu kita betul-betul persiapkan sehingga mereka belajar di sana nyaman, aman, dan kembali nanti dengan bawa ilmu yang barokah begitu insya Allah. Nah, intinya untuk pembahasan lebih lanjut atau ingin informasi yang lebih lanjut nanti bisa menghubungi Maktabah Tarim Al-Banna yang berpusat di Kota Jelujuk, Kopang. Di sana akan memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi tentang lembaga-lembaga yang ada di Hadramaut seperti khususnya Darul Mustafa, Ribat Tarim, dan lain sebagainya. Itu nanti untuk wali santri atau calon santri yang ingin melanjutkan sekolahnya ke Tarim bisa bertanya langsung nanti menghubungi Maktabah Tarim Al-Banna. Itu yang terkait tentang administrasi untuk masuk di Darul Mustafa. Jadi anggapan-anggapan yang sudah berlalu yang menganggap kami mengambil faedah dan sebagainya itu sebenarnya tidak ada ya. Karena semuanya itu langsung keluar dari pusat tentang pembiayaan dan lain sebagainya itu semuanya dari Darul Mustafa langsung. Kemudian yang terakhir untuk memperjelas tentang tertib qabul yang di Lombok itu di mana? Apakah disamakan Lombok Timur, Lombok Barat, kemudian Lombok Tengah itu di mana tempat tertib qabulnya? Tempat untuk pendaftarannya. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwasanya untuk mengantisipasi, untuk menghindari informasi-informasi yang dari beberapa jalur, misalnya dari Lombok Timur jalurnya begini, dari Lombok Utara jalurnya begitu, dari Lombok Tengah jalurnya begitu, maka kami dari alumni Darul Mustafa bermusyawarah bersama teman-teman kami, terlebih lagi dengan Sayyid Al-Habib Usama bin Syekh Bakar bin Salim yang mana beliau adalah pendiri daripada Maktabah Tarim Al-Ghonna. Kita bermusyawarah kemudian dengan Tuan Guru Fauzan Tobroni yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan, dan bahkan dengan Tuan Guru Muharis Adnan yang di Terare Lombok Timur, bahkan dengan Tuan Guru Abdul Karim Bayan. Kita bermusyawarah dengan beliau bahwasanya informasi yang terkait dengan qabul Darul Mustafa maka hanya melalui satu pintu saja. Dalam artian untuk wilayah Nusa Tenggara secara umum, maka itu kita pusatkan di Kota Praia. Nah, sehingga ketika ada orang yang bertanya tentang Darul Mustafa, maka seyogyanya mereka bertanya ke kami yang ada di Praia. Jadi Yayasan Pondok Pesantren Anwar Darul Ittihad yang ada di Kota Praia, tepatnya di Desa Tiugali, di Kelurahan Tiugali. Nah, Tiugali, nama dusunnya itu Bogak. Jadi kalau dicari di Google Map itu insya Allah ketemu dia. Ya. Nggak ada kayaknya di Google Map ya? Ada kayaknya, ada ya. Memang dulu tidak ada, cuma sekarang karena banyak orang yang kesasar, karena kan mereka via telepon kadang-kadang. Jadi di mana alamannya nih Al Mukarram? Di Bogak. Tapi mereka mendengarnya di Bodak. Iya, memang bahkan yang saya sudah sampai di Bodak ini. Loh, di mana ini? Ini depan rumah sakit. Ya Allah, saya bilang itu Bodak, bukan Bogak. Saya bilang gitu. Ini pakai G, Ustaz ya? Iya, pakai G. Memang itu banyak terjadi kesalahan di situ. Nah, sehingga saya bilang, mohon Bapak untuk kembali ke wilayah utara dulu. Mohon cari Bogak, begitu. Nah, ketika menggunakan G, insya Allah ketemu. Nah, sehingga atas dasar itulah kita sekarang memasukkan alamat kita di Google Map. Memang sekarang ini semuanya sudah terbaca. Iya, sudah terbaca. Insya Allah kalau memang
Anda ingin mencari Yayasan Anwar Al-Ittihad, silakan klik alamatnya. Insya Allah akan muncul di situ Pondok Anwar Al-Ittihad yang saat ini kategorinya mewah lah gitu. Masya Allah. Jadi mepet sawah gitu ya. Ya. Jadi mau pondoknya Hampir. sangat mepet sawah sudah. Bukan mepet sawah, di tengah-tengah sawah begitu. Megah. Megah. Mepet gawah. Mepet gawah Masya ya sudah ya Allah. bisa dibilang begitu insya Allah. Jadi silakan diklik di Google alamatnya insya Allah akan ada di situ. Insya Allah. Alhamdulillah. Nanti untuk peserta yang ada di sini atau ikhwan yang lainnya ingin berziarah langsung atau silaturahim langsung ke desa Bogak Ustaz ya? Dusun Bogak. Dusun Bogak. Ya, yang lingkungan ada Bogak, Kelurahan Tiugali. Tiugali yang ada di Praya. Insya Allah Lombok nanti Tengah, langsung ya. bisa bertanya langsung ke kediaman beliau yaitu di Pondok Pesantren Anwar Darul Ittihad insya Allah untuk informasi lebih lanjutnya. Nah itu merupakan poin yang terakhir tadi Ustaz tentang tempat penerimaan atau pendaftaran santri yang ingin melanjutkan studinya ke Darul Mustafa karena di tempat lain mungkin agak sulit masuk. Itu oleh sebab itu sekarang kiaman ini sangat banyak Ustaz. Masya Allah. Untuk mendaftar, jadinya Allah. kita mungkin butuh penjelasan yang lebih luas, lebih rinci untuk para peserta yang ini. Kita akan buka insya Allah sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Adha. Izin bertanya. Masya Allah. Mengenai tentang mengkaji kitab-kitab yang sudah disebutkan tadi oleh Ustadz. Apakah setelah tamat kitab itu, apakah ada pengijazahan kitab? Atau apakah ada kajian ilmu qiraat di Darul Mustafa? Ini pertanyaan yang pertama. Masya Allah. Jadi insya Allah seperti tadi yang sudah kami sampaikan bahwasanya di Darul Mustafa kita mempelajari ilmu-ilmu yang bersanad. Jadi ketika kita sudah mempelajari ilmu dan kita sudah khatam daripada kita itu hanya sebagian kecil kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, tapi masih ada beberapa kitab lagi yang masih belum saya sebutkan itu masih banyak lagi. Nah insya Allah setelah kita belajar itu insya Allah akan dijazakan langsung oleh guru kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sehingga kita nggak perlu khawatir bahwasanya ilmu kita akan tidak nyambung, bahwasanya ilmu kita akan terputus. Tidak, bukan seperti kita mempelajari ilmu daripada Google atau daripada YouTube yang memang kita tidak tahu sanadnya kembali kemana. Tapi ketika kita belajar di Darul Mustafa, insya Allah maka sanad keilmuan kita akan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah maqalah, Inna hadal ilma dinun. Jadi ilmu itu adalah agama kita. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Jadi maka kita harus melihat dan menggali kepada siapa kita ini mempelajari ilmu kita. Jadi jangan sok-sok mudah-mudah untuk mempelajari ilmu hanya copot sana copot sini sehingga tidak mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang ilmu tadi itu. Nah, tentang masalah qiraat juga dulu waktu saya masih di sana itu ada Syekh Khalid dari Irak itu memang belum mengajarkan qiraat ya. Mengajarkan qiraat, mengajarkan juga mengijazahkan. Nah, mungkin perkembangan yang sekarang ini saya kira ada itu, saya kira tetap ada tentang belajar qiraat gitu. Ini insya Allah ada. Okay. Untuk pertanyaan yang selanjutnya kita lihat Ustaz, sini ada yang bertanya dari akhwat atas nama Azkia Rahmawati, alamat Lombok Barat. Izin bertanya, apakah daurah yang dilakukan di Praya hanya khusus untuk laki-laki atau ada untuk perempuan? Masya Allah. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khair. Jadi kalau kita membahas masalah daurah untuk yang akhwat ini memang kadang gampang-gampang susah begitu. Jadi saat ini untuk di Praya sendiri kita hanya fokus kepada yang ikhwan saja, yang laki-laki saja. Tapi insya Allah bagi yang berkeinginan untuk ke Darul Zahra, itu insya Allah akan kita upayakan. Kita akan adakan daurah di salah satu pondok alumni. Di antaranya ada Al-Mukarram Al-Ustadz Azam Muhammad yang ada di Penimbung. Sehingga Gunung Sari. Nah, ketika nanti kita sudah mendapatkan informasi pendaftaran dari Darul Zahra sudah dibuka, maka insya Allah para pendaftar bisa langsung menghubungi kepada Ustadz Azam Muhammad yang ada di Gunung Sari. Ya, yang ada di Penimbung, sehingga nanti bisa tinggal di sana. Karena sementara ini kalau di Bogak, di Tiugali, kami belum siap. Seperti tadi yang saya bilang, pondok kami masih mewah gitu ya, mepet sawah dan juga belum ada pagernya begitu. Nah, sehingga kita khawatir nanti begitu. Jadi kalau untuk yang akhwat, silakan nanti berdaftar saja, menghubungi Maktabat Ta'lim Al-Ghana. Nanti insya Allah akan diarahkan kepada pondok-pondok pesantren yang insya Allah akan membimbing antunna semuanya untuk mengikuti pembekalan untuk ke Darul Zahra Tarim insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Itu penjelasan tentang
proses ya untuk yang ingin melanjutkan bagi akhwat ingin melanjutkan ke Daruz Zahra atau ke tempat atau lembaga-lembaga yang lain. Ya, tentunya yang sangat menarik juga pertanyaannya Ustaz, ini dari salah seorang ikhwan namanya Muhammad Robi Rizal Watoni yang bertanya mengenai pembiayaan keseluruhan daurah yang di Praia maupun yang ada di Solo bagaimana? Hmm. Apakah di Praia itu berbeda, kemudian yang di Solo itu masalah pembiayaan untuk daurah itu bagaimana? Baik. Seperti yang kita sampaikan dari awal tadi, bahwasanya kalau kita di Praya itu sifatnya pradaurah. Nah, Nah, sedangkan kalau di Solo itu sifatnya daurah. Jadi memang ini dua proses yang berbeda. Jadi pradaurah itu diadakan di wilayah masing-masing. Nah, otomatis pihak daripada daerah yang ditempati di sana untuk pradaurah memiliki manajemen-manajemen tersendiri. Begitu juga ketika nanti setelah lulus di Praya, nah, ketika akan berangkat ke Solo pun juga ada administrasi yang perlu untuk dilengkapi di sana. Nah, kalau sekiranya di Praya, jadi saat ini kami membuka untuk bimbingan dan juga pembelajaran di Yadi Anwar Dal Ittihad itu bagi santri baru kita kenakan kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Ya, 2 juta rupiah itu sudah plus ada biaya konsumsi selama bulan pertama. Nanti bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, seterusnya sampai waktu ujian itu kita bebani dengan biaya kurang lebih 600.000 rupiah saja. Jadi 400.000 untuk biaya konsumsi, makan pagi, siang dan malam, kemudian yang 200 untuk biaya pendidikan. Tapi ya itulah bedanya antara pondok pesantren dengan hotel begitu ya. Jadi kalau kita di hotel biasanya makannya enak-enak begitu ya. Tidurnya enak juga. Tidurnya enak-enak juga ya. Jadi kalau kita di pondok ya alhamdulillah bahkan itu bisa lebih nikmat daripada di hotel gitu ya. Ya, karena kita pengalaman di pondok pesantren itu Masya Allah. Ada nama tradisi namanya begibung itu Masya Allah. Nikmatnya luar biasa itu. Nah, itu yang kita praktekkan di pondok kita. Nah, sehingga setelah nanti di daurah pradaurah yang ada di Praya sudah lulus, maka saya sendiri akan mengantarkan santri-santri yang lulus ke Darul Mustafa Solo. Nah, Darul Mustafa Solo tadi itu persyaratan yang pertama harus memiliki paspor. Jadi paspor harus punya. Kemudian pembiayaannya kurang lebih untuk 1 bulan itu 1.750.000 untuk selama 1 bulan. Itu di luar tanggungan tiket berangkat dan tiket pulang. Kalau tiket berangkat kita sendiri, pulangnya juga sendiri. Makanya banyak wali santri yang bertanya, kita berangkatnya pakai apa? Pakai bis, pakai pesawat, atau pakai kapal laut, ya bisa saja. Yang penting jangan ngonong begitu ya. Yang penting jangan berenang saja. Kalau berenang susah nanti kita. Jadi kita bisa menggunakan pesawat. Kemudian nanti pulangnya terserah anak-anak kita mau apa yang mau dipakai untuk pulang begitu. Nah, luar biasa, alhamdulillah. Kemudian kita akan menerima pertanyaan secara langsung dari peserta daurah. Silakan yang ingin bertanya langsung ke pemateri. Atas nama Syarif Zulfi, silakan. Atas nama Syarif Zulfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Zulfi. Saya berasal dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salam cinta, salam cinta Ustadz dari Al-Fagir, dari Kota Pontianak, khususnya untuk Al-Habib Z, Al-Habib Usama bin Zaid bin Syekh Abu Bakar, yaitu pendiri daripada Maktabah Al-Qanna Tarim, dan juga kepada Ustadz Aiman Muhammad yang menjadi pemateri mewakilkan daripada pihak Darul Mustafa. Dalam kesempatan ini, Ustadz, sebelum bertanya Al-Fagir mengucapkan jazakumullah khairal jaza khususnya kepada Al-Habib Usama bin Zaid bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah mengadakan daurah ini, yang mana kami walaupun jauh dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ikut secara langsung daurah online ini dan mengenal daripada Madrasah Hadramut, merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami, Ustadz, dan bicaranya kami di depan antum sekalian merupakan sarana agar kami dipandang oleh antum, agar kami didoakan oleh antum, dan bukan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, akan tetapi sebagai bentuk agar kami didoakan, diingat oleh antum, sehingga dapat kami sampai ke Kota Tarim dengan tujuan, dengan niat yang betul. Ustadz, pada kesempatan kali ini yang menjadi pertanyaan saya adalah saya ingin minta diceritakan
bagaimana mujahadah para guru-guru yang ada di Darul Mustafa, khususnya Al-Habib Umar atau Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau ustadz-ustadz guru-guru yang lainnya, sehingga tujuan kita ke sana bukan hanya mengejar daripada pelajaran, bukan hanya mengejar daripada kitab, akan tetapi sosok beliau yang kita kejar, adab beliau yang kita kejar, hati beliau yang kita kejar. Seperti itu, Ustadz. Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua, sehingga tujuan kita ke Kota Tarim, tujuan kita ke Darul Mustafa atau ke rubat-rubat yang lain merupakan tujuan yang benar. Mungkin hanya ini yang Fagir bisa sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khair jaza. Doakan kami Ustadz. Sebut nama kami dalam doa antum, sehingga kami bisa menjadi orang-orang hebat bersama orang-orang pilihan seperti yang antum saat ini rasakan bersama guru-guru antum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. dari saudara Syarif Zulfi. Ustaz. Syarif Zulfi. Syarif Zulfi, nah. Nah. Fadal. Taib. Jadi alhamdulillah wa jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada Syarif Zulfi yang ada di Kota Pontianak ya tadi ya. Jauh sekali ya. Jadi kita harus melalui pulau-pulau itu ya. Makanya baru sampai ke Pontianak. Masya Allah, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang perlu mungkin saya sampaikan di sini adalah tentang Kota Tarim pada umumnya dulu. Bahwasanya Kota Tarim ini adalah suatu kota yang insya Allah di sana banyak barokah di sana. Karena menurut sejarah yang kita dengar daripada para masyayikh kita, jadi Kota Tarim ini termasuk salah satu kota yang pernah didoakan, yang pernah kena dengan doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang mana ya Allah munculkan, kalau tidak salah dalam bahasa artinya begitu yang bisa kita pahami, munculkanlah di Kota Tarim ini para ulama-ulama seperti tumbuhnya rumput-rumput. Jadi kalau dulu kita sering melihat sekali bagaimana mujahadah-mujahadah orang Tarim, bahkan beberapa kisah yang kita dapatkan bahwasanya ada seorang, subhanallah ya, mungkin kalau kita berpikir tentang beliau ini, beliau hanyalah seorang tanda kutip, mohon maaf ini, seorang pemungut sampah, petugas kebersihan. Jadi tapi ketika beliau membersihkan jalan tadi itu, Masya Allah, jadi lisannya beliau, mulutnya beliau tidak pernah berhenti daripada membaca Al-Quran. Subhanallah, itu salah satu mujahadahnya orang-orang Tarim. Nah, bahkan ada di antara beliau-beliau yang Masya Allah ketika siang hari terkesan biasa, tapi ternyata beliau adalah seorang faqih, seorang yang mempunyai ilmu fikih yang luar biasa. Nah, sedangkan kalau tentang masalah guru-guru kita, sebenarnya banyak yang mungkin saya tidak tahu, mungkin ada alumni-alumni yang terlebih dahulu mungkin bisa lebih menjelaskan nanti ke depan bagi antum semuanya. Tapi yang pernah tiang dengar atau saya dengar daripada para masyayikh kita, diantaranya pada waktu itu oleh Umar, jadi ke Kota Tarim ini hendaknya memperbaiki niat dulu. Ya, niatnya harus kita perbaiki dulu. Niat kita untuk ke Kota Tarim apa? Karena kenapa? Karena niat ini yang sangat menentukan. Jadi kadang kita berangkat dari Indonesia ke Kota Tarim tanpa kita mengetahui tujuan kita apa. Kadang-kadang hanya sampai di sana, mohon maaf ini, kadang selfie, kadang foto-foto, kadang upload status, kadang foto di sini, kadang foto di sana. Ya memang itu kelihatannya sangat dekat sekali ketika difoto, tapi bukan itu yang kita cari di Kota Tarim. Bukan menjadi tujuan kita. Tapi bagaimana ketika kita di sana itu seakan-akan menjadi bengkel pembersih hati kita. Bahkan pernah saya tanya dulu kepada Al-Habib Qadhi Masegaf. Kebetulan beliau adalah guru saya. Jadi waktu itu sekitar tahun 98 saya diminta ataupun diperintah oleh Darul Mustafa untuk pindah menemani beliau ke Kota Mukalla. Ya, di Mukalla itu kurang lebih saya 9 bulan. Kota Mukalla. Pernah saya ngomong sama beliau, Habib, ini dulu Indonesia ini sempat apa istilahnya? Kacau lah, sempat tidak sesuai yang kita harapkan seperti sekarang ini. Kemudian datanglah para ulama-ulama dari Kota Tarim, datanglah para duat-duat yang dari Tarim. Subhanallah, Indonesia ini sekarang menjadi negeri yang Masya Allah, alhamdulillah, baladun thayyibatun walaupun ghafur. Tapi sekarang ini mulai muncul juga pada akhir-akhir ini adalah ya semacam penurunan gitu ya, penurunan akhlak ya, dalam bahasa kita mungkin ada penurunan moral segala macam. Maka saya sampaikan kepada beliau bagaimana caranya ini. Maka caranya adalah kalau memang bisa datangkan para doa-doa dari Tarim yang bisa memperbaiki kita di sini, atau kita yang belajar ke Kota Tarim, sehingga tujuan kita ke Kota Tarim adalah
untuk memperbaiki hati kita, untuk mendekatkan diri kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mujahadahnya banyak sekali. Jadi bahkan Al-Habib Masyhur itu dari informasi yang ada itu, beliau itu dalam sehari kalau tidak salah ada sekitar seminggu ya, atau seminggu atau itu. Jadi ada 14 Sehari kayaknya. sehari itu, 14 acara yang memang harus beliau hadiri gitu. Coba kalau kita 14 hari kan susah. Saya aja di Lombok itu kalau ada bulan Maulid itu 3 acara saja sudah Masya Allah, capeknya luar biasa. Sudah palangnya. Bagaimana beliau itu dengan kondisi yang seperti itu, tapi masih beliau bisa menghadiri daripada acara-acara di Kota Tarim. Begitu juga dengan Al-Habib Umar, Masya Allah. Kalau mujahadahnya beliau tidak bisa kita lakukan kembali. Gitu, bahkan pernah saya diceritakan seorang teman itu, ketika itu Habib Umar pernah meminta kopi. Setelah datang dari acara minta kopi. Nah, setelah dibuatkan kopi, kemudian teman itu mau memberikan kopi kepada Habib, ternyata Habib Umar sedang sholat. Subhanallah, ditunggu sampai kopinya dingin, sampai mendekati subuh belum berhenti melaksanakan sholat. Subhanallah, berapa rakaat yang beliau laksanakan, ya. Apalagi itu setelah dakwah, setelah dakwah, Masya Allah, setelah beraktivitas semuanya. Bahkan kemarin tahun 2021 kebetulan saya diberikan apa istilahnya ya, nikmat sama Allah untuk bisa berziarah ke Kota Tarim. Waktu itu pernah 1 hari saya mengikuti acara beliau. Dari sejak bangun sebelum subuh, pagi, futur segala macam sampai jam 10 malam. Besoknya saya bilang kepada Habib Usama, Beb, kayaknya enggak ikut saya hari ini. Kenapa? Capek saya. Subhanallah. Padahal kita yang muda. Beliau yang dengan usia yang seperti itu masih semangat dalam dakwahnya kepada Allah. Masih muda Ustaz ya, Mas? Ya, kalau bisa dibilang muda ya bisa mudah lah gitu ya. Ya, dibilang tua juga terserah apa yang mau orang bilang, tua juga bisa. Gitu. Luar biasa. Marhaba. Dan yang kami lihat dari Habib Masyhur, Masya Allah Al-Masyhur, di umur beliau, di akhir-akhir hayat beliau yang sudah Masya Allah mendekati 80 lebih, malah umur beliau mendekati 90 Ustaz ya. Tapi tetap memimpin ziarah di Zamban. Itu sangat luar biasa Ustaz. Kalau orang tua sekarang umur 50, umur 60 kayaknya sudah nggak sanggup untuk jalan keliling makam yang sangat luas. Gitu. Jangankan yang sudah berumur 50, saya aja yang masih kategori 40 gitu ya. Jadi di Tarim itu ada tradisi kita berziarah ke makamnya seorang sahabat namanya Abbad bin Bashir. Masya Allah. Abbad bin Bashir itu kita berziarah naik ke atas gunung itu. Subhanallah, ketika naik ke atas gunung, saya hitung Habib Umar itu berhenti saat ini dengan usia beliau yang agak sepuh gitu nih. Beliau berhenti 2 kali istirahat. Tapi saya yang muda 40 ini 4 kali istirahat. Subhanallah ya. Ya mungkin karena faktor badan saya yang gemuk juga mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi ngos-ngosan juga. Tapi semangat beliau itu Masya Allah. Tetap naik sampai ke atas beliau. Dan subhanallah bisa kita berziarah ke Abbad bin Bashir. Masya Allah, sahabi. Itulah dia mujahadah para sholihin yang ada di Kota Tarim, luar biasa. Terutama Habib kita yang ada di sana, ada Habib Masyhur, kemudian Habib Almarhum Allah Yarham, kemudian Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, luar biasa. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kita baca dari sini ada pertanyaan yang menarik di sini Ustaz, atas nama saudara Muhammad Zawil Arham. Pradoroh di Praya apakah diharuskan 1 tahun atau kurang dari 1 tahun? Baik. Jadi untuk masalah pradoroh yang ada di Kota Praya, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi kami ini tidak membatasi usia bagi siapa yang ingin ke Darul Mustafa. Dan kami juga tidak membatasi peserta atau yang ingin ikut bimbingan di Praya dari segi usia. Bahkan yang tahun ini ada 1 yang ikut serta dalam ujian tes pradaurah dan daurahnya di Solo dan lulus, itu dia sudah punya anak 1 itu. Masya Allah. Ya, sudah punya anak 1. Saya tanya, siap kira-kira meninggalkan keluarganya? Insya Allah ridho keluarga saya. Oh iya, sudah bismillah begitu ya. Jadi tidak kita membatasi. Cuma memang harapan kami bagi yang belum memiliki dasar keilmuan bahasa Arab, kita tahu diri kita sendiri begitu ya, apakah kita sudah bisa atau belum. Bagi yang belum memiliki dasar bahasa Arab, mungkin bisa berdaftar mulai bulan Syawal. Mulai bulan Syawal. Minimal 1 tahun dia harus belajar di Praya. Untuk kita bimbing dan itu kita minimalnya berarti ya? Minimal 1 tahun. Kalau maksimalnya tergantung kita. Kalau misalnya mau 2 tahun, misalnya Pondok Praya itu enak sekali gitu ya. Misalnya suasana di betah gitu ya, Masya Allah, hawanya sejuk-sejuk bagaimana gitu ya. Silakan mau 2-3 tahun juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi bagi yang sudah memiliki dasar itu bisa kita terima dari sejak bulan Rabiul Akhir. Setelah bulan Maulid kita bisa terima, sehingga mereka sambil belajar, sambil
mempelajari kembali, murojaah kembali pelajarannya itu sampai mendekati waktu ujian. Nah, kalau sudah waktu ujian pada daurah kita akan ujikan, kalau lulus ya tinggal kita antar ke Solo saja. Nah, gitu. Nah, jadi enggak, dan memang untuk pendaftarannya jadi 1 tahun 2 kali gitu. Ya, dan minimal 1 tahun untuk belajarnya. Oke, itu minimal 1 tahun untuk pembelajaran di Pradoro ya. Pradoro. Kemudian kita silahkan buka pertanyaan secara langsung ke pemateri. Bisa kita tunjuk langsung, ini atas nama Eva Handayani dari Akhwat. Silahkan bisa langsung bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi Ustadz bilang untuk ke Darul Mustafa itu 1 tahun 1 kali dan akan dikirim dulu ke Darul Mustafa yang di Solo. Ustadz, itu bagaimana kalau misalkan dalam 1 bulan belum ada perkembangan atau belum misalkan sedikit pengetahuannya gitu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah dipulangkan atau tetap melanjutkan 2 bulan atau 3 bulan di sana? Terima kasih Ustadz. Nah, dari mana kira-kira Ustadz? Ini dari mana ini yang bertanya ini? Nah, ini tidak menyebutkan alamat tadi. Dari mana? Eva Handayani dari Lombok Timur, Ustadz. Dari Lombok Timur. Ya. Apakah kalau belum lulus, apakah harus tinggal di sana dulu untuk berapa bulan, berapa tahun? Oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi bagi peserta ataupun santri yang ingin ke Darul Mustafa, maka kami alumni Darul Mustafa yang ada di Lombok itu mengadakan pembekalan ya kurang lebih selama 1 tahun. Nah, jadi di dalam pembekalan tadi itu kita akan pelajari kitab-kitab yang insya Allah akan diujikan nanti di Solo. Nah, sehingga ibaratnya kita mempelajari dulu kitab-kitab yang akan kita diujikan di Solo. Nah, setelah kita belajar kurang lebih 1 tahun, kita akan tes dulu anak ini di Lombok. Ya, kita tes dulu di Lombok. Kalau misalnya tes ini lulus, itu yang namanya tes Pradaurah. Jadi kita tes di sini. Kalau memang dia lulus, maka dia akan kita kirim untuk tes yang kedua, itu di Darul Mustafa Solo selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu maksimal. Jadi tidak ada yang 2 bulan, 3 bulan, tidak ada. Jadi ujiannya itu hanya 1 bulan. Jadi, kalau misalnya setelah diuji 1 bulan, mereka akan diminta untuk pulang dulu ke daerah masing-masing. Nah, setelah mereka pulang, nanti beberapa lama setelah itu 2 atau 3 minggu akan dapat informasi tentang kelulusan atau ketidaklulusannya. Nah, bagi yang lulus, ya tinggal menunggu keberangkatannya. Ya, kapan nanti akan diinformasikan oleh pihak Darul Mustafa Solo. Nah, bagi yang tidak lulus, jangan menganggap ini sebuah musibah yang besar, tapi tidak lulus itu adalah sebuah keberhasilan yang tertunda begitu. Jadi, boleh saja belajar di Solo, tapi sebagai pelajar biasa, atau bisa kembali ke Lombok, bisa lanjutkan di Yayasan Anwar Al-Ittihad kurang lebih 1 tahun ke depan, baru tahun yang kedua mengikuti ujian kembali. Ya, mudah-mudahan dalam ujian yang kedua ini antum atau siapa yang mendaftar bisa lulus insya Allah. Karena pengalaman ada di Yadi sekarang di Anwar Al-Ittihad, ada seorang pelajar yang tahun yang lalu alhamdulillah tahun ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia lulus. Subhanallah. Jadi lulus tahun ini insya Allah akan berangkat kurang lebih 2 bulan lagi insya Allah gitu. Ya. Dan insya Allah Ustaz, untuk materi yang disiapkan baik yang ke Darul Mustafa atau Darul Zahra itu sama Ustaz ya? Untuk pembekalannya. Bekal yang disiapkan. Iya. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwasanya pembekalan secara umum itu adalah yang perlu dibekali adalah berbicara bahasa Arab, menulis bahasa Arab, membaca kitab ya istilahnya melalui ilmu nahwu dan ilmu sharafnya. Nah, itu yang memang menjadi inti daripada pembelajaran kita di Kota Tarim gitu. Jadi harus itu dipersiapkan gitu. Jadi insya Allah jangan berpikir tidak lulus dulu ya, tapi harus optimis bahwasanya Anda ikut ujian, kemudian mudah-mudahan diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan mengecewakan. Jadi proses itu tidak akan membohongi hasil. Hasil pun juga tidak akan bisa membohongi proses. Jadi kalau prosesnya bagus, prosesnya yang rajin, insya Allah hasilnya juga bagus. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Ayo, enggih. Tapi kalau misalnya prosesnya kurang bagus, kurang serius, ya bisa jadi hasilnya pun juga kurang maksimal gitu menurut saya.
Ya, tapi intinya tidak ada istilah tua, tidak ada istilah terlambat dalam belajar. Ya, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa makalah itu long life education katanya begitu ya. Jadi seumur hidup adalah pembelajaran. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau misalnya tahun ini belum lulus, coba tahun depan. Insya Allah Allah memberikan kelulusan. Insya Allah. Ini kami rasa bisa menjawab pertanyaan dari Ukhti tadi yang sudah bertanya tentang bagaimana proses pembelajaran untuk masuk. Apakah kalau belum lulus dia melanjutkan lagi, itu sudah jelas insya Allah. Yang penting intinya yang kami bisa ambil kesimpulan adalah niat yang tulus, ikhlas, dan usaha yang serius, insya Allah bisa akan berangkat ke kota yang dirindukan, yaitu kota Tarim, insya Allah. Kemudian kita terima pertanyaan kembali dari peserta atas nama Ayu Al-Muttaqi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Ustaz? Saya Ayu dari Narmada mau bertanya. Apakah ada makna yang terkandung sehingga dinamakannya Darul Mustafa? Sudah itu aja pertanyaannya? Apakah ada makna yang terkandung sehingga dinamakannya Darul Mustafa? Mungkin ini berkaitan dengan sejarah taksis yang tadi Ustaz mungkin ya. Mungkin belum antum bahas itu. Apakah ada makna yang terkandung sehingga dinamakan Darul Mustafa? Iya. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khair. Jadi kalau tentang penamaan, jadi di Lombok pun sendiri saya rasa ada beberapa pondok pesantren yang dinamakan Darul Mustafa. Ya, apalagi Ukhti ini dari Narmada. Kayaknya lebih dekat dengan pondok pesantren Darul Mustafa di Keru ya. Oh iya, di Keru, ya. Tuan Guru Syahri Ramadan. Ya, itu juga Darul Mustafa. Di Solo juga Darul Mustafa gitu. Apakah ada makna yang terkandung? Tentang makna yang terkandung dalam sebuah nama daripada Darul Mustafa, pernah memang waktu itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengusulkan, sempat mengusulkan nama kepada kakaknya beliau, yaitu Al-Habib Mufti Tarim Al-Habib Ali Masyhur bin Hafid, tentang masalah nama dinamakan Darul Mustafa. Tapi dalam beberapa waktu itu Al-Habib Ali Masyhur masih belum menyetujui waktu itu, belum mengiyakan. Tapi setelah beberapa lama, setelah beliau istikharah dan musyawarah, alhamdulillah dinamakanlah itu Darul Mustafa. Tentang masalah apa di balik sebuah nama gitu ya, apa di balik sebuah nama pasti punya keinginan-keinginan yang luar biasa, makna-makna yang luar biasa. Seperti kita misalnya menamakan anak kita namanya misalnya saja Muhammad, harapan kita dia tumbuh besar menjadi orang yang bersifat mulia seperti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya nama putri kita kalau di Lombok ini namanya Siti Khadijah gitu ya, atau di Indonesia. Tapi kalau di Arab itu kan Sayyidatul Khadijah ya, Sayyidatul Khadijah masuk ke Indonesia menjadi Siti Khadijah. Tapi kalau di Lombok lain lagi dia. Orang namanya Khadijah dipanggil Iduk katanya gitu ya. Nah, itu kalau Halimah Imuk. Nah, kalau Halimah Imuk, kalau Alimah Imuk katanya, kalau Aisyah Isuk katanya. Ini kan luar biasa. Nah, sehingga ketika di dalam penamaan tadi harapan besar daripada beliau Al-Habib Umar itu ingin membuat sebuah rumah yang kampung yang memang untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harapannya siapapun yang belajar di Darul Mustafa, siapapun yang tinggal di Darul Mustafa bisa nyambung dari keilmuannya, dari akhlaknya, dari pribadinya, itu mudah-mudahan bisa mencintai dan mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Itu jawaban dari pertanyaan Ukhti yang tadi, walaupun kita sambil bercanda sebenarnya, tapi sangat luar biasa maknanya ya. Kita sambil ngobrol santai saja. Cuman dari segi nama saja kita lihat Darul Mustafa. Ini penyandarannya sangat luar biasa. Al-Mustafa. Al-Mustafa, masya Allah. Kandungan dan maknanya sangat luar biasa. Diambil dari nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk penanya selanjutnya masih ada waktu, masih ada sisa waktu insya Allah. Kita akan lanjutkan atas nama Hasbullah. Penanya atas nama Hasbullah, silakan mengaktifkan videonya. Bisa langsung bertanya ke pemateri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Yang saya Muhammad Asura dari Afwan, dari mana? Dari Kediri, Lombok Barat.
dari Kediri Lombok Barat. Ya, tafadhol, langsung pertanyaan antum ke pemateri. Pertanyaan saya, apa saja kegiatan di malam Jumat dan hari Jumat di Hadramaut Darul Mustafa bersama Habib Umar? Hanya Hanya itu itu saja. pertanyaan antum? Iya. Ya. Iya. Sekian. Apa saja Assalamualaikum. program? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, jazakumullah khair. Ala akhina Hasbullah ya. Hasbullah. Hasbullah dari Kediri ya, Lombok Barat ya. Saya kira Kediri Jawa Timur itu. Ya, tapi ternyata Ternyata ada di Lombok di juga Lombok ada juga ada Kediri, Kediri juga ya, sama dengan Darul Mustafa tadi. Ya, di Lombok juga ada, di Tarim juga ada gitu ya. Yang anehnya di Lombok ada Jepang, Ustaz. Ay, subhanallah, Ya. itu yang membuat saya betul itu. Apa definisi Jepang itu penamaannya luar biasa. Nah, sehingga jadi apa saja kegiatan malam Jumat dan hari. Jadi kalau seperti tadi yang saya sampaikan, ada program di Darul Mustafa namanya program Khuruji Dakwah. Jadi ada beberapa santri yang memang sudah dipersiapkan untuk keluar dakwah, maka mereka itu akan dipersiapkan asarnya untuk keluar dakwah ke daerah-daerah yang mungkin dan akan kembali pada hari Jumat siang atau sore lah, asarnya itu setelah sholat Jumat. Sholat maghrib berjamaah, maka mereka akan bersama-sama bersama Umar juga untuk membaca Syiratun Nabawiyah. Ya, kalau dalam bahasa kerennya kita sekarang ini kita baca maulid begitu. Maulid, nah, memang terkadang banyak sekali orang yang mempeributkan maulid ini ya, padahal mereka tidak tahu bahwa maulid adalah sirah, sejarah baginda Nabi Muhammad. Tidak tahu isinya, Ustaz, tidak tahu isinya, betul. Tiba-tiba lihat bungkusnya sudah salah aja gitu ya. Nah, jadi membaca sirahnya Nabi Muhammad itu membaca Maulid Ad-Diyaul Lami. Yang dimana di situ ada sirah dari Nabi. Nah, ini juga ada di kitab ini juga tadi. Nah, di Khulasah ini juga ada Maulid Ulami. Mungkin bagi yang berkeinginan bisa langsung ke Praya untuk bisa memiliki kitab ini untuk bisa dibaca. Nah, setelah membaca di Ulami tadi itu akan ada tausiah-tausiah agama, akan ada nasihat-nasihat agama sampai malam. Nah, kemudian setelah itu mungkin selesai itu baru kemudian istirahat mereka sampai nanti setelah sholat subuh ya, subuh berjamaah, nanti setelah ziarah ke makam atau ke makbaroh Zambal ya. Ada juga kadang ke Furet juga, ke Agar juga. Nah, jadi yang Habib Umar langsung biasanya berangkat ke sana, nunggu kita di sana. Nah, kemudian kita ikut beliau untuk berziarah ke Zambal. Nah, yang lain sambil menunggu mereka membaca surat Al-Kahfi. Ya, di pagi hari itu membaca surat Al-Kahfi. Nah, terus setelah dapat giliran mereka akan berangkat ke Zambal. Ya, jadi ke Zambal itu bisa juga menggunakan bis. Ya, mungkin sekarang Darul Mustafa sudah memiliki kurang lebih mungkin ya, karena saya dulu cuma 1 dulu. Ya, tapi sekarang katanya mungkin sudah ada 4 ya, 4 bis yang bisa. Tapi kalau misalnya berjalan kaki pun juga lebih bagus itu, ya, lebih afdol gitu ya. Berjalan kaki seperti tadi yang disampaikan sama Ustaz Zaki Ikhwan tadi ya, debunya kota Tarim itu sangat luar biasa ya. Jadi dubikhat ya, istilahnya diinjak oleh para alim ulama yang besar, aqdam sholihin di situ. Jadi kita menapak tilas daripada jejak-jejak para ulama-ulama kita. Okay? Nah, mungkin itu. Itu dia tadi jawaban untuk saudara siapa namanya tadi ya? Hasbullah. Mungkin kita akhiri dengan satu pertanyaan, Ustaz, di sini. Atas nama Syawaludin, izin bertanya bagaimanakah proses untuk yang ingin ikut daurah Solo, sedangkan di daerah mereka tidak ada tempat untuk mengadakan pradaurah. Dia langsung ke Solo, apakah di daerah lain ada pradaurah atau tidak? Maksudnya begitu mungkin. Iya. Jadi kalau memang di daerahnya masing-masing itu tidak ada atau belum ada tempat untuk pradaurah, bisa saja langsung mendaftarkan ke Solo. Langsung mendaftarkan ke Solo, ya bisa daftar lewat online biasanya. Lewat online nanti diterima oleh pihak Solo. Tapi insya Allah kalau mungkin ada di daerahnya itu tempat atau tempat terdekat yang ada untuk pradaurah, bisa mengikuti di situ aja. Kenapa? Karena pengalaman kita, ada yang memang langsung daftar ke Solo, tapi subhanallah memang Allah belum mengizinkan begitu ya, belum mengizinkan untuk lulus, sehingga dia sudah datang ke Solo capek-capek, lelah, mengeluarkan biaya yang banyak, tapi ternyata belum lulus. Itu kan menjadi kendala tersendiri bagi kita. Jadi lebih bagus kita di rumah saja, apalagi kalau misalnya
berangkat ke Solonya tadi itu diantar oleh orang-orang banyak gitu kan. Keluarga-keluarga mengantar, tapi dalam 3 hari balik lagi. Itu kan menjadi apa, kendala psikologis tersendiri begitu. Jadi kalau memang bisa ditanyakan dulu di sana ada enggak daerah yang memang mengadakan Pradoro. Kalau memang belum ada, maka bisa langsung ke Solo saja. Salah satu kendalanya mungkin Ustaz, karena mungkin daerah tersebut belum ada alumni yang di sana, sehingga mereka untuk bertanya itu mungkin tidak bisa gitu bertanya langsung kemana, harus bertanya apakah langsung ke Solo seperti itu mungkin Mas. Oh gitu. Nah, belum Ya. ada alumni di sana. Nah, ya alhamdulillah sekarang antum ini sudah punya Maktabat Tarimal Ghonna gitu ya. Untuk di Lombok. Untuk di Lombok. Bahkan mungkin di luar Lombok juga bisa bertanya kepada Maktabat Tarimal Ghonna. Jadi sifatnya bukan hanya di Lombok saja. Jadi di luar Lombok pun, jadi kalau ingin tahu informasi-informasi tentang Darul Mustafa atau mungkin tentang Pradauro ataupun Dauro, bisa langsung menghubungi ke Maktabat Tarimal Ghonna. Insyaallah di sana akan ada alumni yang bisa memberikan informasi kepada antum semuanya, insyaallah. Tapi kalau misalnya antum dekat-dekat, misalnya dari Bali atau dari Sumbawa misalnya, bisa langsung ke Lombok aja gitu ya, untuk bisa ikut pada daurah di Lombok. Tapi yang jelas kita tidak bisa menerima yang langsung-langsung begitu. Misalnya hari ini daftar, terus besok langsung ujian Pradauro, itu belum bisa kami terima. Kenapa? Karena otomatis antum ini belum mendapatkan pembekalan tentang bagaimana ditarim, tentang bagaimana belajar ditarim, bagaimana metode belajar ditarim, bagaimana itu belum antum dapatkan. Jangan sampai seperti ada teman saya jadi berangkat ke Tarim, jadi dikiranya kota Tarim ini seperti Mesir. Masya Allah, mewah. Jadi mewah, ini mewah betul ya, bukan mepet sawah loh ya maksud itu. Ini mewah betul ya, hotel asli. Hotel-hotelnya bertingkat, suasana begitu, subhanallah. Berangkat ya, seret. Kemudian datangnya kita di Tarim waktu itu malam hari. Malam hari kita datang. Terus dia bilang sama saya, ayo kita jalan-jalan. Saya bilang, ini sudah malam. Besok aja kita jalan-jalannya. Sekarang apa yang mau kita lihat? Anda jangan, sudah besok pagi aja. Subhanallah, setelah sholat subuh, mulai terbit matahari, mulai terang benderang begitu, kita keluar dari kamar. Subhanallah, yang kita dapatkan di kota Tarim itu adalah gunung-gunung yang menjulang tinggi gitu ya. Tidak gunung keras lagi. Gunung keras lagi ya. Ya, jadi kita nggak dapatkan hotel, nggak dapat, ini semua nggak dapat. Akhirnya dia bilang, saya mau pulang sudah kayak begini. Saya mau pulang sudah ini. Masya Allah. Pokoknya besok pagi saya harus pesan tiket, saya mau pulang katanya gitu. Nah, ini abah saya ini nyuruh saya belajar, tapi saya enggak mau saya di sini. Saya bilang, kita sudah sampai di Tarim. Kita ziarah dulu kepada Habib Umar. Subhanallah, saya lihat sendiri waktu itu, Al Habib Umar memegang dadanya si teman saya ini. Dipegang, subhanallah, Allahu alam. Ya, apa yang terjadi di situ, subhanallah, setelah pulang ke kamar itu, ayo kita beli tiket, saya bilang. Enggak jadi saya pulang. Yo, kenapa? Sudah jadi pulang. Subhanallah, sampai belajar sampai 3 tahun belajar di sana. Subhanallah. Jadi ini adalah subhanallah ya. Jadi ada istilahnya cahaya-cahaya Tarim gitu ya. Yang insyaallah bisa membuat kita makin itminan ya, menjadi tenang dan juga bisa menjadi. Nah, ini yang pengalaman seperti ini antum belum dapatkan. Jadi kalau tiba-tiba antum datang ikut Pradauro, kami dari Praya belum bisa menerima antum. Tapi kalau misalnya 3 atau 4 bulan sebelumnya antum ke Praya, bisa kita belajar sebentar sehingga antum kenal sama saya juga kenal sama antum. Ada prosesnya. Betul, sehingga kita saling mengenal, insya Allah itu akan bisa kita bicarakan nanti setelahnya begitu. Seperti yang tadi saat ini mungkin tidak murni hanya berkaitan tentang ilmu ya, tapi adab juga kan. Ini berkaitan nanti tentang ada nanti yang bertanya, ada yang nilainya tinggi, tapi malah di Solo nggak lulus. Jadi dari sisi apa sebenarnya penilaian dari Mustafa? Nilainya itu dari mana? Apakah dari ilmunya saja atau adabnya juga harus dinilai gitu? Soalnya ada beberapa ikhwan yang sudah mendaftarkan di Solo, itu nilainya tinggi, namun tidak lulus. Subhanallah. Itu kira-kira penyebabnya apa sih? Ya. Jadi kalau penyebabnya, kalau kita menelusuri penyebabnya gitu ya, saya kira ini kita kembalikan saja pertamanya kepada qadar Allah. Ya, ini adalah takdirnya Allah sudah. Itu yang membuat kita lega gitu ya. Jadi tidak ada yang dipersalahkan. Ya, nggak bisa. Saya padahal sudah begini, kenapa kok tidak diluluskan? Padahal sudah begini. Nah, itu akan saling mencari kesalahan. Tapi kita yang pertama sebagai insan yang beriman, ya udah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum waktunya. Cuma memang pernah saya dengar daripada para masyayikh yang ada di Tarim. Jadi seseorang itu bisa masuk ke kota Tarim ya setelah mereka mendapatkan izin daripada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir Allah dan juga daripada Al-Faqih al-Muqaddam
Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi. Insya Allah kalau beliau ini insya Allah sudah mengizinkan, maka tidak susah untuk antum bisa berangkat ke Kota Tarim. Insya Allah tidak akan susah. Jadi jangan putus asa gitu ya. Insya Allah selama niat antum bagus, niat antum betul-betul kepingin mengambil barokah dari Kota Tarim, insya Allah Allah akan berikan kemudahan insya Allah. Nah, Alhamdulillah, itu semua ulasan tentang khusus Darul Mustafa, dari sejarah didirikannya dan program yang ada Darul Mustafa, ada tertib penerimaan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Lombok, kemudian administrasinya. Yang terakhir adalah tempat penerimaan pra daurah sebelum selanjutnya mengikuti daurah yang ada di Solo. Proses ini kalau kita ikuti dan sesama diperhatikan oleh para peserta, insya Allah akan memberikan informasi yang valid, yang akurat, dan lebih lanjutnya nanti insya Allah akan dilanjutkan atau bisa bertanya langsung ke Maktabah Karim Al-Banna. Kemudian yang terakhir, kita akan mendengar pesan-pesan dari pemateri, pesan-pesan untuk peserta dan untuk kita semua, Ustaz. Kira-kira apa pesan antum? Silakan. Masya Allah. Jadi sebenarnya kami tidak berhak ya untuk bisa memberikan pesan kepada antum. Ya, jadi kita di sini hanya tadakur saja, saling mengingatkan. Ya, tadakur, kita ini saling menasihati. Ya, jadi Kota Tarim adalah kota yang subhanallah luar biasa yang kami rasakan. Jadi betul-betul amal atau kegiatan yang dikerjakan oleh orang ahli Tarim ini, Masya Allah, lebih banyak kepada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan berangkat ke Kota Tarim ini, insya Allah kita juga mendapatkan ilmu, kita juga akan bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari qaulan wa fi'lan wa amalan, dan juga i'tiqadan, dan juga berharap mudah-mudahan nantinya kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa masyayikh, para habib kita yang di Kota Tarim pernah berpesan, ketika masuk ke Kota Tarim, berbaik sangkalah. Masya Allah. Ini pesan, ini pesan itu, berbaik sangkalah kepada siapapun, kepada apapun. Yang pertama pasti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon billah. Dan yang kedua adalah berbaik sangka kepada ahli Tarim, berbaik sangka kepada para penduduk Tarim. Jadi apa yang kita lihat di sana itu adalah sebuah pembelajaran buat kita. Apa yang kita rasakan di sana itulah sebuah pendidikan buat kita. Jadi kita berbaik sangka. Dan yang kemudian jadilah ketika berangkat ke Kota Tarim seperti halnya gelas yang kosong ini. Ya, jadi gelas yang kosong. Jadi mudah ketika gelas yang kosong tadi itu diisi dengan air. Nah, apalagi ini air Darul Falah, maka dia akan terisi dengan air. Tapi kalau gelas itu sudah berisi, kemudian ingin diisi lagi, bisa jadi rasanya tidak enak, bisa jadi juga tumpah. Seperti sekarang kopi. Kita mau isi di gelas itu ada kopi. Kita sudah punya ilmu banyak. Nahwu shorof kita sudah hatam, bahkan alfiyah kita sudah hatamkan, bahkan kita fikir semua. Tapi ketika kita masuk ke Tarim, anggap itu adalah belum ada apa-apanya. Kita masih kosong, sehingga mudah untuk diisi oleh cahaya-cahaya yang ada di Kota Tarim. Sehingga ketika diisi dengan air, maka jadi air yang menyegarkan. Diisi dengan kopi, maka dia akan rasanya seperti kopi, jadi enak. Tapi kalau sudah ada di dalam diri kita, kemudian kita mau isi lagi, kemungkinan saja itu tidak akan bisa kita rasakan. Sehingga husnudzon billah dan husnudzon bi ibadillah, dan kemudian anggaplah diri kita ini masih belum punya apa-apa. Ilmu Allah wasi, ilmunya Allah itu sangat banyak sekali. Jadi apa yang kita miliki mungkin belum mencapai secuil daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu takun kan najmi la halinadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah. Terima kasih atas pesan yang disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustaz Aiman Muhammad, dan jazakumullah khairat atas ilmu antum, Ustaz, atas materi yang antum sampaikan sangat luar biasa. Tentunya ini memberikan pengalaman dan sangat luar biasa untuk kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khair untuk peserta yang masih mengikuti daurah online ini. Insya Allah setelah sesi ini kita akan lanjutkan ke sesi pengenalan Ahlul Bait, insya Allah. Karena Ahlul Bait, bagaimana kita mencintai Ahlul Bait. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Seperti yang diungkapkan, tak kenal maka tak sayang. Maka ta'aruf. Ta'aruf ya. Ya, maka tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan, mengenal lebih dalam tentang Ahlul Bait,
atau keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diberikan materi sekarang oleh Al Habib Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, insya Allah.